Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di Horror Persen. Di episode kali ini saya akan membawakan cerpen dari cerpen.com, cerpen horor dengan judul Kebun Bambu. Cerpen karangan Aika Aulia Azhara. Kategori cerpen horor atau hantu, cerpen remaja. Lalu durasi pada 25 September 2022. Sore itu, sekitar pukul 5 sore di sekolah, ketika aku selesai mengikuti kelas tambahan, bel mulai berbunyi. Pertanda waktu untuk pulang. Tring, aku berkemas dan siap untuk pulang. Wira, mau bareng nggak? Gue tadi pagi lihat lu jalan kaki, pasti sekarang mau pulang jalan kaki kan? Putra, nggak usah Put, makasih, aku jalan kaki aja nggak apa-apa kok. Beneran, tumben, mau lu kemana? Mogok tadi pagi gue bawa ke bengkel. Oh nggak apa-apa nih, gue tinggal. Mau maghrib dulu nih, nggak baik cewek jalan sendiri. Ya nggak apa-apa, santai aja, gue cewek pemberani. Ya udah deh, duluan ya. Aku pergi meninggalkan kelas dan berjalan menuju gerbang sekolah. Setelah melewati gerbang sekolah, aku melanjutkan perjalananku untuk pulang. Suasana terasa begitu ramai, banyak siswa-siswi berlalu lalang di sepanjang jalan. Ada yang jalan kaki, bersepeda, dan menaiki sepeda motor. Di tengah perjalanan, aku berpikir untuk melewati jalan pintas yang biasa aku lalui waktu dulu. Badan gue kok kerasa capek banget hari ini. Apa gara-gara udah gak kebiasa pulang jalan kaki, atau karena siksaan batin dari 3 mapel hari ini, matematika, sejarah, dan fisika membunuh gue secara perlahan. Pengen cepet-cepet pulang deh, terus ngerebahin nih badan di kasur. Apa gue lewat kebun bambu aja kali ya? Udah lama gak lewat situ. Kalau lewat situ mungkin bakal lebih cepat daripada jalan yang biasa gue laluin pakai sepeda motor. Aku pun langsung memutuskan untuk pergi melewati kebun bambu itu. Setibanya di jalan raya menuju dalam kebun bambu itu, aku sudah bisa melihat bambu-bambu yang begitu besar dan tinggi bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri karena hembusan angin. Aku menahan ludah kuliku melihat bambu-bambu itu. Kok jadi merinding sih? Sama kenapa tiba-tiba jadi agak mendung. Gak biasanya gue jadi ngerasa gini kalau lewat sini. Aku memegangi dan menggosok leherku. Apa gue gak jadi lewat sini aja ya? Tapi masa putar balik sih, udah jalan jauh gini bisa jadi kerupuk di badan kalau jalan baik lagi. Terabas aja lah. Aku pun memberanikan diri dan mulai memasuki kebun bambu itu. Aku mengikuti jalan setapak yang masuk menuju kebun bambu tersebut. Suasana benar-benar menjadi sangat berubah dari sebelumnya. Di kanan dan kiriku hanya ada bambu-bambu besar yang tinggi. Tidak ada satupun orang yang lewat, hanya ada aku sendiri. Angin dingin berhembus pelan mengenai seluruh badanku. Bambu-bambu bergoyang ke kanan dan ke kiri terkena hembusan angin. Tak 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 tak. Suara bambu-bambu yang bergoyang itu semakin lama, semakin pelan. Suaranya hampir di setiap perjalanan aku mendengar suara bambu itu. Kresek. Suara daun yang berjatuhan atau mungkin suara daun yang diinjak, serta bisikan dan suara aneh yang tidak jelas terus terdengar oleh telingaku. Aku melihat ke kanan dan ke kiri tetapi tidak ada siapapun. Tiba-tiba aku mencium bau wangi bunga kamboja serta bau kemenyan yang familiar dengan kedatangan makhluk halus. Aku mulai terganggu dengan hal-hal itu. Bulu kuduku berdiri. Aku menundukkan kepalaku dan sedikit memejamkan mataku sambil terus berjalan. Sudah 3 menit lebih aku berjalan dengan kepala menunduk dan mata sedikit terpejam. Tetapi suara bambu, daun, bau wangi, dan bisikan aneh tadi belum hilang, seolah mengikuti-ikuti. Sedangkan suasana terasa semakin menjadi gelap. Aku berusaha memberanikan diri melihat ke depan untuk mengetahui jalan keluar dari kebun bambu ini sudah terlihat atau tidak. Dan kurang berapa lama lagi aku harus berjalan. Ternyata jalan keluar kebun bambu terlihat tidak begitu jauh. Aku merasa lega. Tapi tidak selega itu. Ketika selama perjalananku di kebun bambu itu, aku tidak sendiri, melainkan ditemani oleh sesosok makhluk halus.
Di pojok mata kiri penglihatanku, aku melihat sosok perempuan berbaju putih lusuh, berambut panjang, tidak beraturan dan acak-acakan. Mata melotot dengan air mata darah ke arahku serta mulut yang terlihat sobek tidak jauh berada di depanku. Makhluk itu duduk di antara bambu-bambu yang ada di kebun itu. Tanpa kusadari, aku juga menatapnya dan makhluk itu terus melebar kepadaku dengan mata yang tetap melotot. Aku kaget dengan hal itu lalu berteriak misterius dan segera berlari sekuat tenaga dengan kepala menunduk. Aku tidak berani bertatapan dengan makhluk itu lagi. Aku tidak peduli apakah aku sudah melewatinya atau sudah sampai di luar jalan kebun bambu. Tiba-tiba aku terjatuh bruk di tanah. Aku menoleh ke belakang, namun makhluk itu sudah tidak ada. Lihat ke depan, ternyata aku sudah sampai di jalan luar kebun bambu. Terlihat jalan desa dan beberapa rumah warga tidak jauh dari luar kebun bambu. Aku segera berdiri dan mulai berlari lagi dengan sisa tenaga. Ketika sampai di pinggir jalan desa, aku menoleh lagi ke belakang. Entah apa yang kupikirkan, aku pikir kejadiannya tadi hanyalah hasil halusinasiku. Betapa terkejutnya aku ketika mataku melihat sosok perempuan tadi duduk di tempat yang sama dan menoleh pelan ke arahku dengan arah 360 derajat. Dan terus melebar lagi ke arahku. Kali ini aku tidak lari, aku mengusap mataku, dan betapa anehnya makhluk itu tiba-tiba menghilang lagi. Aku kebingungan. Wira, Putra menepuk padaku dengan keras. Aku kaget dan langsung menoleh ke arah Putra. Putra, ngapain Put? Tanyaku. Lu ngapain di depan kebun bambu? Lu pasti habis satu kebun kan? Kok tahu sih? Ini anak gak tahu takut apa. Udah besok lain kali kalau nggak bawa sepeda motor mending bareng gua aja tuh. Tadi nggak kenapa-napa kan pas waktu itu. Nggak, kok aman aja. Aku berbohong pada Putra. Yaudah next nih bareng gua aja, udah mau maghrib nih. Iya, ngomong-ngomong habis dari mana Put? Kok baru lewat sini belum ganti seragam juga? Aku bertanya sambil menaiki jok belakang sepeda motor. Oh, tadi habis main bentar di rumah teman. Oh, makasih ya Put, udah mau bareng. Padahal kurang dikit lagi udah nyampe rumah. Iya, santai aja. Begitulah cerita hororku di kebun bambu. Aku berharap sosok itu tidak mengikutiku dan tidak memperlihatkan dirinya lagi di hadapanku. Jadi cerpen judul kebun bambu ini, jadi dia berangkat sekolah jalan kaki karena motornya di bengkel. Nah, ke sekolah ketika udah jam 5 sore udah pulang, dia berencana pulang mau jalan kaki. Ada temennya cowok namanya Putra, dia nawarin barengan, mau nggak bonceng? Nggak usah, nggak apa-apa. Saya pemberani kok. Nah, dia jalan pulang, dia milih jalan pintas daripada lewat jalan biasanya naik motor. Jadi dia lewat kebun bambu. Di kebun bambu ini banyak banget bambunya, gelap, dan dia merasakan hawa-hawa yang gak enak. Ketika dia berjalan, dia menundukkan kepala dan hampir memejamkan mata. Ketika berjalan di tengah-tengah ada bau wangi kamboja dan khas kehadiran makhluk halus. Nah, lalu dia melihat di mata kiri pojok dia seperti melihat sosok perempuan rambut panjang, baju putih lusuh, mulut robek dan mata melotot, melihat dirinya, dan pemeran utamanya juga nggak sengaja lihat dia juga gitu. Dia langsung lari ketakutan, dia terjatuh. Ternyata dia udah agak jauh ternyata dia udah keluar dari kebun bambu. Nah, dia menoleh ke belakang dan ternyata makhluk itu masih di situ dengan posisi yang sama dan menoleh dengan 360 derajat. Lalu tiba-tiba ada yang menepuk dari belakang, ternyata itu Putra. Dia tanya, ngapain masih di sini? Lu pasti lihat kebun bambu kan? Wah, anak ini nggak tahu takut. Lalu dia nawari boncengan. Yaudah, ayo bareng. Akhirnya dia bonceng ke rumah. Dan dia berharap nggak dipertemukan lagi dengan sosok itu. Terima kasih teman-teman sudah mendengar sampai akhir. Tolong di komen
kurangnya apa dihujat silahkan, lihat penampakan kanan kiri silahkan di share, like, dan subscribe. Terima kasih.